Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu. Siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu. Siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Harapanku padamu, harapanku padamu, harapanku padamu, harapanku padamu. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu. Siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Bapa kami yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala yang diwujudkan oleh hidup para santo dan santa. Bantulah kami agar mampu mengikuti jejak hidup mereka dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah tanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Kakak Wina. Baik adik-adik, jadi bacaan pada minggu ini kita ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena kamu besar di surga. Sebab demikian juga kamu telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, tibalah saatnya kita masuk di bagian pendalaman materi. Adik-adik sekalian, tahukah kalian arti kata santo dan santa? Ya betul, santo dan santa adalah orang-orang kudus atau suci. Mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya selalu melakukan kehendak Tuhan, berani menjadi saksi kebenaran, berkata jujur, dan selalu berbuat baik.
Nah adik-adik, Gereja Katolik sangat menghargai orang-orang kudus hingga diadakan hari khusus, yaitu setiap tanggal 1 November untuk memperingati mereka. Hari raya itu mula-mula dirayakan di lingkungan Gereja Timur untuk menghormati semua saksi iman yang mati bagi Kristus dalam usahanya untuk menyebarkan iman Kristen. Di lingkungan Gereja Barat, khususnya di Roma, pesta itu dimulai pada tahun 609 ketika Paus Bonifacius IV merombak Pantheon, yaitu tempat ibadat kafir, untuk dewa-dewi Romawi menjadi sebuah gereja. Gereja itu dipersembahkan kepada Santa Maria bersama para rasul. Dahulu di kota Roma, hari raya itu biasanya dirayakan pada hari Minggu setelah Pentakosta. Lama-kelamaan, pesta itu menjadi populer untuk menghormati orang-orang kudus, baik mereka yang sudah maupun yang belum diakui secara resmi oleh gereja. Nah adik-adik, pesta itu dirayakan untuk menghormati semua anggota gereja yang oleh jemaat-jemaat perdana disebut persekutuan para kudus. Persekutuan itu adalah persekutuan semua orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya, darah anak domba Allah. Secara khusus, pada hari raya itu, kita memperingati rombongan besar yang berdiri di hadapan tahta Allah karena mereka telah memelihara imannya sampai akhir hidupnya di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar di surga. Nah adik-adik, di antara mereka yang berbahagia itu adalah para santo-santa dan beato-beata yang menjadi perintis jalan dan penuntun bagi kita. Orang-orang kudus yang berbahagia di surga itu bersama Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, mendoakan kita agar tekun dalam perjuangan dan tabah dalam penderitaan. Orang-orang kudus itu berbahagia karena mereka telah mengikuti Kristus. Kebahagiaan dan kemuliaan mereka tidak dapat kita lukiskan dengan kata-kata manusiawi seperti yang diungkapkan Santo Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dirasakan oleh hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah akan menghapus segala air mata mereka. Maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Karena segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Adik-adik, apakah kalian ingin menjadi santo dan santa? Apakah kalian ingin mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang kudus? Ya, semua pasti mau. Tentu saja kita semua bisa mendapatkannya, asal kita memenuhi syarat itu. Nah adik-adik, apakah kalian tahu syaratnya? Syaratnya adalah rajin berdoa, baca kitab suci, selalu jujur, tidak bohong, patuh kepada orang tua dan guru, menghormati orang yang lebih tua, tidak iri, tidak dendam, mengampuni, tidak menyontek, tidak mencuri, tidak menfitnah, tidak pukul teman, mau menolong orang yang kesusahan, memberi kepada orang yang tidak mampu, dan masih banyak lagi. Mungkin dengan menjalankan hal itu, kita akan menghadapi banyak tantangan dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi bila kita bertahan sampai akhir, kita akan memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan itu. Itulah upah dari apa yang kita korbankan di dunia. Tibalah kita di penghujung pendalaman materi. Dari bacaan yang adik-adik dengarkan tadi, tentunya ada ayat emas yang akan kakak bacakan kepada adik-adik sekalian. Ayat emasnya itu adalah: berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 10. Selanjutnya adik-adik akan melakukan sebuah aktivitas. Aktivitas tersebut akan dibantu oleh kakak Uli, kakak Feby, dan kakak Meli. Selamat mengerjakan. Nah adik-adik, tugas yang pertama yaitu mewarnai gambar. Nah, gambar yang ada pada teks yaitu
anak perempuan yang sedang berdoa. Nah, tugas ini khusus untuk PAUD dan SD. Sekarang kakak mau mewarnai rambutnya dulu. Nah, begini contohnya yang kakak warnai. Jika adik-adik selesai, silahkan para orang tua kumpul ke pendamping sekami melalui via WA. Sekian dan terima kasih. Adik-adik, untuk tugas keduanya, adik-adik akan disuruh mencari pesan tersembunyi. Pada lembaran yang telah dibagikan kepada adik-adik, adik-adik bisa melihat sebuah huruf dan tandanya berdampingan. Untuk simbol seperti A, tandanya seperti ini. Untuk simbol B, tandanya seperti ini. Begitu seterusnya sampai terakhir. Tugas ini dikerjakan oleh kelas 3 SD sampai 2 SMP. Untuk pengerjaannya seperti ini. Oke adik-adik, di bawah ini ada pesan tersembunyi yang harus dicari isinya dengan menggunakan rumus yang telah disediakan. Saya contohkan untuk mengerjakannya. Seperti simbol ini merumuskan dengan huruf S dan kita menulis S. Yang kedua, simbol ini merumuskan huruf E dan kita menulis huruf E. Dan begitu seterusnya, kalian harus mencari simbol-simbol ini dengan mencari rumus pada huruf yang ada di atas. Nah, adik-adik, jadi untuk tugas ketiga kali ini, adik-adik ditugaskan untuk menghafal nama-nama Santo dan Santa dan hal-hal yang menyangkut tentang peran dirinya. Nah, setelah itu, adik-adik videokan hafalan adik-adik dan dikirimkan kepada pembina-pembina kami, baik secara kelompok maupun pribadi. Nah, sebagai contoh, Santo Yosef. Santo Yosef itu memiliki peran sebagai pelindung para pekerja. Jadi, saat adik-adik sedang bekerja atau bermain atau melakukan kegiatan-kegiatan, adik-adik bisa meminta perlindungan kepada Santo Yosef. Nah, yang kedua ada Santo Antonius. Santo Antonius memiliki peran menolong menemukan barang yang hilang. Nah, misalkan adik-adik kehilangan barang semacam pulpen atau buku, adik-adik bisa berdoa kepada Santo Antonius supaya barang tersebut cepat bisa ditemukan. Nah, ada juga Santo Lukas. Santo Lukas itu pelindung para pelukis. Jadi buat adik-adik seperti tadi ada tugas untuk mewarnai, melukis atau sebagainya, adik-adik bisa meminta pertolongan kepada Santo Lukas untuk hasil dan karya yang baik. Nah, ada juga Santo Yohanes Berchmans yang memiliki peran pelindung para pelajar. Nah, misalkan adik-adik belajar atau sedang memahami sesuatu, adik-adik bisa meminta pertolongan kepada Santo Yohanes Berchmans. Nah, mungkin itu saja sebagai contoh untuk tugas ketiga kali ini. Selebihnya itu adik-adik bisa lihat sendiri pada kertas yang telah dibagikan oleh kakak-kakak pendamping sekami. Nah, nanti tinggal adik-adik videokan. Setelah itu videonya dikirim kepada kakak-kakak pendamping sekami, baik itu secara pribadi maupun per kelompok. Jadi, setelah adik-adik telah menyelesaikan ketiga tugas tersebut, adik-adik diharapkan dapat melakukan satu tindakan konkret yang adik-adik lakukan 1 minggu ke depan.
Contohnya, adik-adik akan mencari riwayat hidup, santo atau santa, pelindung adik-adik, dan meneladani cara hidupnya. Jadi adik-adik diharapkan untuk mencari tahu siapa santo atau santa pelindung adik-adik. Kemudian mencari dan meneladani cara hidupnya. Nah, adik-adik sekalian, tibalah kita di penghujung pembinaan ini. Sekarang doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Feby. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Allah Bapa kami yang maha baik, kami ingin menjadi santo dan santa lewat perbuatan-perbuatan kecil yang dapat kami lakukan setiap hari. Bimbinglah kami untuk melakukannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Nah adik-adik, setelah tadi kita mendengar firman Tuhan dan mendengar materi serta bernyanyi bersama, maka kita akhiri pembinaan kita hari Minggu pagi ini. Adik-adik, jangan lupa untuk meneladani jalan hidup santo santa adik-adik. Dan adik-adik, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Ingat ya, tugas adik-adik dapat difotokan dan divideokan. Setelah itu, kirimkan ke kakak pendamping. Sampai jumpa adik. Salam misioner. Jadikan ku terang Tuhanku yang kiranya